guys, balik lagi bersama aku Adele. Nah, kemarin aku sempat bikin video keliling asrama Kinanti untuk melihat kurang lebih seperti apa sih fasilitas yang ada di asrama kampus UGM. Dari video itu ada beberapa pertanyaan di kolom komentar dan juga ada beberapa yang ngechat aku di Instagram. Jadi aku rasa video Q&A tentang asrama ini wajib banget aku bikin. Dan semoga menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video lainnya. Oke, pertanyaan pertama, aku jurusan FMIPA nih Kak, ada asramanya nggak ya? Adakah transportasi khusus dari asrama ke fakultas? Nah, nggak ada asrama khusus fakultas tertentu ya teman-teman. Semuanya umum dan asrama ini diperuntukkan untuk semua mahasiswa UGM, baik S1 maupun vokasi. Untuk mahasiswa dalam negeri, Indonesia sendiri atau yang dari luar negeri. Bahkan gak hanya untuk mahasiswa yang dari luar Jogja aja nih, tapi mahasiswa yang asalnya dari Jogja juga bisa tinggal di asrama ini. Kita bisa milih pengen asrama yang apa aja. Nah, sebagai pertimbangan ke kalian nih, mungkin kalian bisa milih asramanya berdasarkan tempat atau letak asrama yang dekat dengan fakultas kalian. Contoh ya, untuk yang asrama cewek, asrama Kinanti 2 dan 3, Kinanti 1, Sendowo, itu letaknya dekat dengan fakultas FKKMK, FMIPA, Teknik, Biologi, Geografi, dan juga Farmasi. Sedangkan asrama Bulak Sumur letaknya dekat dengan kedokteran hewan, peternakan, filsafat, hukum pertanian, fisipol, kehutanan, karena asrama Bulak Sumur ini letaknya di dalam Geraha Sabha Pramana atau GSP gitu. Untuk asrama Sagan merupakan asrama cewek yang letaknya paling jauh menurutku, karena emang asrama Sagan ini sudah di luar kawasan UGM gitu. Nah, untuk cowok, asrama terdekatnya ada asrama Karanggayam, letaknya kurang lebih hampir sama dengan asrama Bulak Sumur. Fakultas terdekatnya yaitu kedokteran hewan, peternakan, filsafat, hukum pertanian, fisipol, dan juga kehutanan. Nah, sebenarnya asrama cowok tuh kayak jauh-jauh gitu dari kawasan UGM. Untuk sampai saat ini, setauku nggak ada transportasi khusus dari asrama ke fakultas kita. Jadi emang harus mesen masing-masing ojek online atau bisa juga nebeng temen yang emang bawa sepeda motor. Nah, untuk mahasiswa pasca sarjana bisa juga nih nempatin asrama. Asrama yang bisa ditempatin ada asrama Sendowo, Kinanti 1, 2, dan 3. Dan untuk cowok yang pasca sarjana bisa di asrama santren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Biaya asramanya berapa sih Kak? Untuk biayanya kalian bisa langsung lihat di web yang aku taruh di deskripsi ya. Karena emang masing-masing asrama itu kayak beda biaya gitu. Dan masing-masing lantai di asrama juga bakal beda harganya. Jadi nggak ada patokan, tergantung asrama dan juga lantai berapa yang kalian pilih. Contoh nih ya, aku semester 1 milih asrama Kinanti 2 dan 3 karena emang letaknya dekat sama fakultasku yaitu farmasi. Dan aku milih lantai 4, biayanya 475. Nah, di tahun berikutnya aku milih lantai 3, sekitar 525. Tapi itu kan kayak udah 2 tahun gitu kan, dan emang tarifnya waktu itu naik 25.000. Nah, antara lantai 1 dengan lantai lainnya itu selisihnya 50.000. Sebanding lah ya sama biaya kalori yang emang keluar ketika naik tangga. Dan untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat masing-masing harganya di web deskripsi aku. Transaksinya berupa transfer bank dan dibayarnya juga per tahun, jadi nggak per bulan kayak kos gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara daftarnya gimana sih? Ada seleksinya nggak ya? Nah, daftarnya cukup di akun Simaster kalian aja guys. Jadi nanti di pojok kiri ada menu UGM Residence. Nah, kalian tinggal klik terus bakal muncul deh pilihan asrama lengkap dan juga lantainya serta harganya. Nah, nanti
semua asrama itu nggak ada seleksinya, jadi benar-benar umum untuk semua mahasiswa UGM. Tinggal daftar, terus nanti kalian bayar dan selesai. Tapi emang ada tata tertib asrama yang kalian harus taati selama tinggal di asrama. Dan selama lantai yang kalian pengen dan juga asramanya masih ada stoknya gitu, bisa langsung daftar kok. Next, pertanyaan nomor 4, apakah hanya boleh setahun pertama di asrama? Enggak ada peraturan sih, emang yang mewajibkan kita hanya berada 1 tahun di asrama. Jadi kalau misal kalian ngerasa udah nyaman dan ingin lanjut ke asrama, kalian bisa ikut daftar di tahun berikutnya dan akan langsung kayak masuk ke waiting list. Atau kalian juga bisa daftar yang namanya MB, yaitu mahasiswa beasiswa. Nanti MB ini cuman bayar 25% dari harga normal setauku. Tetapi emang harus kayak ngurus kegiatan-kegiatan yang ada di asrama, dan emang harus jadi PJ setiap lantai di asrama itu. Kurang lebih kayak kakak pendamping gitulah. Jadi ngurusin iuran per lantai, terus jadwal kegiatan, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi untuk daftar waiting list di tahun berikutnya atau daftar MB itu kayak ada persyaratannya gitu guys. Misal kegiatan asrama yang diikutin minimal berapa gitu sih. Nanti pasti ada kayak pengumuman resminya gitu kok guys. Jadi selama kalian aktif cari-cari informasi dan update terus, ya aku yakin sih bakal ada informasi gitu nanti. Jadi kalau misal kalian pengen ngelanjut asrama, jangan bosan-bosan untuk nyari informasi. Next, pertanyaan kelima, pertanyaan yang paling sering banget teman-teman tanyain ke aku. Jadi kan sekamar itu ada 2 orang ya. Nah itu boleh milih gak sih teman sekamarnya? Jawabannya tergantung sama admin masing-masing asrama ya. Kalau misal kalian bisa nego sama adminnya, nah ya insya Allah bakal ngebolehin kalian sekamar sama teman kalian. Oke, pertanyaan nomor 6, boleh gak sih bawa alat elektronik lain kayak magicom ataupun setrika? Nah jawabannya boleh ya teman-teman, tapi memang barang elektronik tertentu aja yang boleh dibawa. Kalau misal kayak AC terus kulkas mini, nah itu nggak boleh. Dan emang udah ada peraturannya di sini. Nah untuk alat elektroniknya ada yang boleh digunain di kamar kayak kipas angin, terus setrika. Dan ada juga yang cuman boleh ditaruh di pantry aja, kayak magicom atau mungkin blender. Dan lagi pula kan di setiap lantainya udah ada fasilitas dispenser ya. Jadi aku rasa kalian nggak perlu lagi bawa kayak alat untuk masak air lagi gitu. Jadi lebih hemat juga kan. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Ada nggak sih asrama yang pakai lift? Terus apakah boleh dekor kamar sendiri kayak ala-ala estetik gitu kan? Nah, asrama yang pakai lift tuh setauku cuman ada 2, dan emang untuk cewek semua, yaitu asrama Sendowo dan juga asrama Kinanti 1. Nah, ini pun asramanya kayak bangunan baru dan paling bagus di antara asrama lainnya. Untuk dekor kamar, kalau misal kalian dekornya sampai yang ganti cat, terus kayak ngerubah tatanan lemari, nah aku rasa itu nggak boleh ya, karena emang asrama ini kan namanya juga fasilitas kampus, jadi emang ada aturannya gitu. Tapi kalau misal kalian cuma nambahin kayak lampu ala-ala tumbler, terus pakai sticky notes, kayak gitu masih boleh. Dan emang kalau misal pakai double tip itu kan biasanya membekas kan di catnya, nah itu juga nggak boleh teman-teman, karena ada bekasnya gitu kan. Jadi kalau misal kalian mau buat mading kecil, nah itu ya boleh sih, tapi emang harus yang nggak ada bekasnya gitu di tembok. Oke, sekian dulu video Q&A tentang asramanya. Kalau misal ada informasi yang dirasa kurang tepat,
bisa kalian luruskan di kolom komentar. Dan kalau misal kalian masih ada pertanyaan, bisa langsung komen aja atau chat aku via DM ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton and see you bye-bye di next video berikutnya.